Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 7C mata kuliah praktikum IPA di SD, mahasiswa semester 7 program studi S1 PGSD Universitas Terbuka UPBJJ Palembang. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu Saya Devriani, Saya Fitri Wariana, saya Rika Damayanti, saya Tiara Lili Aswari, saya Yunita Sari. Kali ini kami akan melakukan praktikum mengenai uji lemak pada makanan. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu modul praktikum IPA di SD dan alat tulis sebagai paduan pengerjaan, 12 lembar kertas coklat, 1 piring plastik, 2 pipet, 1 sendok makan, senter, dan juga lilin. Dan bahan makanan yang akan kita uji adalah Air, minyak goreng, kemiri, singkong, margarin, wortel, kacang tanah kering, pepaya, daun seledri, santan, biji jagung kering, susu. kami akan meneteskan air, minyak goreng pada kertas coklat. Dan kami akan mengamati keadaan permukaan kedua kertas tersebut selama kurang lebih 10 menit. Hasil pengamatan tersebut akan kami gunakan sebagai acuan atau pembanding untuk bahan makanan yang akan kita uji coba, yaitu apakah bahan makanan itu mengandung lemak atau tidak. Baiklah, ini adalah keadaan kertas selama kita diamkan 10 menit dan kertas yang ditetesi air tidak terlihat atau tidak ada bekas noda dan permukaannya pun kering. sedangkan kertas yang ditetesi minyak goreng terlihat bekas noda dan Keadaan permukaannya basah dan liku. air tidak mengandung lemak sama sekali, sedangkan minyak goreng mengandung lemak. Kedua hasil pengamatan terhadap air dan minyak ini akan kita jadikan sebagai pembanding uji coba terhadap bahan makanan lain. Saya akan melakukan uji coba lemak pada kemiri. Pertama-tama, kita akan ambil sedikit kemiri, kemudian digosok pada kertas coklat. Yang kedua, saya akan melakukan uji coba pada singkong. Kemudian kita akan menunggu kurang lebih 5-10 menit. Ini saya akan melakukan uji coba lemak pada bahan makanan margarin. Sebelumnya kita panaskan margarinnya terlebih dahulu dengan menggunakan api dari lilin. Setelah margarinnya cair, kita akan teteskan pada kertas coklat. Selanjutnya, uji coba lemak pada kacang tanah. Ambil sedikit kacang tanah, lalu gosokkan pada kertas coklat. Setelah kedua bahan tersebut kita gosokkan pada kertas coklat, kita akan menunggu selama 10 menit untuk melihat hasilnya apakah mengandung lemak atau tidak. Saya akan melakukan uji coba lemak pada wortel dan juga pepaya. Yang pertama adalah wortel. Saya akan menggosokkan wortel ke kertas coklat. Setelah itu saya akan menggosokkan pepaya ke kertas coklat juga. Baiklah, kita tunggu selama
kurang lebih 10 menit untuk mengamati permukaan kertas apakah dia mengandung lemak atau tidak. Saya akan melakukan uji lemak pada daun seledri dan santan. Selanjutnya pada santan. Kita tunggu sekitar 10 menit. Nah, di sini saya akan melakukan uji coba lemak pada bahan makanan biji jagung kering dan susu. Yang pertama itu biji jagung kering, kita ambil dan kita gosokkan ke kertas coklat. Dan untuk yang kedua, kita tuangkan susu kepada kertas coklat. Setelah ini, kita tunggu kurang lebih 10 menit agar kita dapat mengetahui mana yang mengandung lemak dan mana yang tidak. Ini adalah keadaan kertas coklat yang telah digosokkan kemiri dan singkong. Untuk yang telah digosokkan kemiri, terlihat bekas noda dan permukaan kertas coklat terasa licin. Sedangkan yang digosokkan pada singkong tidak terlihat bekas noda dan permukaan terasa kering. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemiri mengandung lemak sedangkan singkong tidak. Keadaan kertas coklat yang telah didiamkan selama 10 menit. Untuk kertas coklat yang telah diteteskan margarin, terlihat bekas noda, permukaannya terasa basah dan licin. Sedangkan pada kacang tanah, permukaannya terasa licin dan terlihat bekas noda. Jadi dapat disimpulkan bahwa keduanya mengandung lemak seperti minyak goreng dan kemiri. Ini adalah keadaan kertas setelah didiamkan selama 10 menit. Pada kertas yang dioleskan wortel, tidak terlihat noda sama sekali dan permukaannya kering. Sedangkan pada kertas yang dioleskan pepaya atau digosokkan pepaya juga tidak terlihat noda satupun dan permukaannya juga kering. Dan dapat disimpulkan bahwa wortel dan pepaya tidak mengandung lemak seperti air. Ini adalah keadaan kertas saat didiamkan selama 10 menit. Pada santan terlihat bekas noda dan terasa licin. Sedangkan pada daun seledri tidak ada bekas noda dan kering. Jadi dapat disimpulkan bahwa daun seledri tidak mengandung lemak sedangkan santan mengandung lemak seperti minyak goreng. Inilah keadaan kertas coklat setelah didiamkan selama 10 menit. Untuk kertas yang dituangkan susu, ini permukaannya terlihat licin dan mengandung lemak. Sedangkan untuk si biji jagung atau digosokkan biji jagung, ini permukaannya kering. Di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa susu mengandung lemak seperti minyak dan biji jagung tidak mengandung lemak seperti air. Berdasarkan hasil praktikum yang telah kita lakukan tadi, maka didapat hasil bahwa ada beberapa makanan yang mengandung lemak dan beberapa makanan yang tidak mengandung lemak. Beberapa bahan makanan yang mengandung lemak antara lain minyak goreng, kemiri, margarin, kacang tanah, santan, dan susu. Sedangkan bahan-bahan makanan yang tidak mengandung lemak adalah air, singkong, biji jagung, pepaya, seledri, dan wortel. Itulah tadi hasil pengamatan dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.